Record dulu view-nya, speaker view. Ini saya bentar, apa dulu. Satu dua, ya, oke. View gallery dulu untuk semua. 1 2 3, 1 2, ya, oke, cukup. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan berbicara tentang refleksi khususnya ya, mengingat kembali 2 minggu akhir itu kan kita sudah membicarakan minggu lalu sebetulnya ya, membicarakan tentang toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi ini kita tentunya harus belajar untuk toleran satu dengan yang lain ya, dengan artian kita saling menghargai, saling menghormati meskipun kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda warna kulit, berbeda keyakinan gitu ya. Tapi kita berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia juga dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan dan satu kebersamaan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita untuk refleksi kali ini, Pak Agus Syahid. Ya, beliau sebetulnya teman saya juga sama seperti Bu Yuli gitu ya. Satu angkatan ketika saya masih S2, tapi kebetulan Pak Agus ini asli dari Lombok. Nah, Pak Agus juga kemarin mendampingi saya dengan tim ke Lombok untuk berkunjung ke sana. Nah, ketika kita ke sana, saya lihat ada khas atau ciri khas yang unik di Lombok, yaitu toleransi antar umat beragama, khususnya agama Islam dan Hindu gitu ya. Di sana itu banyak orang Hindu juga karena mungkin berdekatan dengan Bali ya, tapi nanti kita akan kali lebih lanjut dari Pak Agus tentang budaya di Lombok itu seperti apa sih. Nah, kemudian Pak Agus ini salah satu dosen di Universitas Bumi Gora ya, Pak Agus ya. Betul. Dari Bumi Gora di NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram. Ya, kemudian Pak Agus ini mengampu mata kuliahnya cross culture understanding, kemudian pragmatik, kemudian mengampu juga mata kuliah bahasa Indonesia dan ilmu linguistik lainnya. Nah, saat ini Pak Agus sedang berada di Bandung ya untuk menempuh studi di Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya yaitu S3 ya untuk doktor ya, dengan minat penelitiannya pragmatik dan linguistik forensik. Nah ya, jadi kali ini kita akan mendengarkan seperti apa sih gitu ya, eh, apa namanya keistimewaan atau keunikan-keunikan yang tentang toleransi budaya yang ada di khususnya di wilayah Lombok, karena Pak Agus ini juga asli orang sana begitu ya, lahir di sana, jadi lebih Betul. paham mengenai Lombok secara tidak langsung. Oke, tanpa menghabiskan banyak waktu, saya persilakan Pak Agus Syahid untuk memberikan presentasi dan juga pemaparan tentang toleransi beragama di wilayah Lombok. Mangga silakan Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Setiadi Rahmansyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ini semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, pertama-tama
saya ingin mengucapkan kepada Pak Dr. Setiadi Rahmansyah atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk sharing. Kita sharing aja ya mengenai kalau saya sharingnya nanti toleransi beragama di wilayah Lombok begitu. Kemudian saya sangat bangga dengan kalian para mahasiswa di seluruh Indonesia ini. Asalnya dari mana ini semuanya? Ada yang dari luar Pulau Jawa? Sumatera, Pak. Sumatera. Sumatera ya di Riau. Oh, Riau. Jambi, Pak. Oh, ada yang dari NTT Pak. juga, Jambi. Oke. Kemudian dari mana? Kupang. Oke. Kebanyakan dari Sumatera ini ya. Dan ada juga yang dari wilayah timur yaitu Kupang. Kupang siapa dari Kupang? Saya Pak Orlan. Oke. Saya, Pak. Oke. Saya juga, Pak. Ya. Oke, baiklah. Pak Setiadi tadi udah memperkenalkan diri saya. Nama saya Agus Syahid. Kemudian saya lahir dan dibesarkan di Pulau Seribu Masjid. Katanya yaitu dikenal dengan Pulau Seribu Masjid karena banyak masjidnya di sana, yaitu Pulau Lombok. Oke. Baiklah, mungkin saya share screen dulu ya. Wait a minute. Share screen. Files. Oke. Google Drive. Untuk share screen-nya di mana ya, Pak Adi? Di bawah, Gus di bawah di Di screen bawah. yang hijau ada. Ada sudah Google Drive, Box, terus Dibuka dulu itunya, apanya? Filenya biasanya. Ah iya betul. Maaf. Share screen. Ya. Saya buka dulu. Presentasi. Oke. Ya. Ada yang pernah ke Pulau Lombok ini? Belum kelihatan, Pak Agus? Belum ya? Belum kebuka di? Belum. Share screen, coba. Oke, Klik baru yang di klik kebuka share ya. screen, kemudian ke basic, Gus. Ke basic, kemudian screen. Oke. Klik, kemudian screen. PowerPoint-nya baru kebuka ini. Oh, oke. Ya. Oke, baru kebuka PowerPoint-nya, kemudian wait. Oke, share screen. Ini betul. Ya. Oke, ya. Sudah ya? Belum, masih loading sebentar. Oh, masih loading. Nah, ada. Ya. Sip. Oke. Sudah muncul? Sudah. Oke. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya ingin bercerita atau menayangkan slide yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu mengenai toleransi antar umat beragama di Pulau Lombok. Oke. Pertama-tama saya ingin menanyakan kepada para mahasiswa terlebih dahulu, selain Pak Sutiadi saya tahu bukan mahasiswa, beliau dosen dan kemarin-kemarin baru dari Lombok, Pulau Lombok. Yang sudah pernah ke Lombok siapa saja di antara mahasiswa-mahasiswa ini? Kalian? Ada yang sudah pernah kah? Belum, Pak. Belum. Pernah. Belum, Pak. Kira-kira Lombok itu ada di mana ya? Kalian tahu ya untuk
Ini kan peta Indonesia. Di sebelah mana Lombok itu? Ada yang tahu? Di Nusa Tenggara Barat tidak? Iya, bersebelahan dengan apa itu? Pulaunya bersebelahan dengan pulau apa saja? Di sini kah? Ini Sumatera, oke. Kemudian Jawa. Kemudian ini pulau apa? Bali, Pak. Bali, Pak. Bali. Bali. Ini pulau? Ada yang tahu ini pulau apa di sebelah Bali? Oh, enggak ada yang pada tahu. Oke, oke. Mungkin belajar geografi dulu. Oke, baiklah. Inilah yang disebut dengan Pulau Lombok dan saya lahir dan dibesarkan di sana. Saya mengabdi di sana untuk bekerja di Universitas Mataram. Oke, kecil memang ya. Lebih besar Bali, sedikit lebih besar lah dibandingkan dengan Lombok ini. Oke. Ya, inilah yang Pulau Lombok itu. Baik, Pulau Lombok ini mungkin harus saya kenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Baiklah, Pulau Lombok ini sebenarnya adalah termasuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Itu NTB dibagi menjadi 2 pulau. Ada Pulau Lombok. Nah, di sebelah timurnya, yaitu di sebelah sini, timur, ada pulau yang disebut dengan Pulau Sumbawa. Oke, jadi NTB itu terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kemudian Pulau Lombok ini tidak begitu besar karena jumlah penduduknya hanya 3,7 juta jiwa. Dan ibu kota NTB itu berada di Pulau Lombok, yaitu disebut dengan Mataram. Kemudian hanya terdapat 4 kabupaten di sana, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Utara. Kemudian pantainya sangat indah, banyak terdapat pulau-pulau kecil yang disebut dengan gili. Di sebelah utara sini misalnya ada Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, kemudian di selatan ini banyak juga. Kemudian Pulau Lombok di sana, karena kita membahas toleransi beragama, antar umat beragama, maka di sana ada 80% penduduknya adalah beragama Islam, kemudian 15%-nya adalah Hindu, 3%-nya adalah Buddha, dan yang lainnya adalah Kristen, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Seperti itu ya. Kemudian, membangun toleransi di tengah keberagaman suku dan agama di Pulau Lombok. Jadi ada beberapa agama yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang 15% itu adalah Hindu di sana. Hindu kira-kira tempat ibadahnya di mana ya? Ada yang tahu? Umat Hindu. Pura, Pak. Betul, pura. Oke. Mereka di sini di halaman pura sebenarnya untuk gambar ini ya. Kemudian gambar yang kedua itu Kristen atau Katolik. Kemudian gambar ini adalah untuk umat Islam. Kemudian gambar ini adalah Buddha, kemudian Konghucu, dan Protestan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk toleransi. Oke. Ada yang tahu toleransi itu definisinya apa? Menurut kalian? Apa sih toleransi itu? Boleh ada yang bisa menjawab mungkin? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Ya, jadi menurut saya, Yuanda, toleransi itu adalah sikap manusia untuk saling menghormati dari individu satu antara individu yang lain. Oke, betul. Ada lagi yang ingin menjawab atau menjelaskan? Pak. Silakan, siapa? Sebutkan nama, kemudian asal.
Perkenalkan, nama saya Bobi Rahman, asal dari Riau, Universitas Islam Riau, Pak. Oke, silakan. Menurut Bobby, apa itu toleransi? Menurut saya, toleransi itu adalah sikap kita untuk menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Oke, betul. Ada lagi? Mungkin 3 orang untuk menjawab apa itu toleransi. Yang lain, silahkan. Satu lagi. Silahkan. Atau kalau tidak ada, baiklah kita lanjut. Ya, menurut asal katanya, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yang berarti membiarkan sesuatu, atau bisa juga bermakna menahan diri, bersikap sabar, serta berhati lapang terhadap orang-orang yang berbeda dengan dia atau dengan individu tersebut. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleransi diartikan dengan kelapangan dada, dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tidak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Oke. Kemudian, baiklah, bentuk-bentuk toleransi yang ada di Lombok itu salah satunya adalah perang topat. Perang topat itu kalian tahu perang topat atau belum ada yang tahu ya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kata perang itu sendiri sih mengerikan ya. Artinya di sana tentu saja kalau secara umumnya perang itu memakan korban seperti itu. Tetapi kalau di Lombok tidak memakan korban. Malah perang topat itu merupakan suatu tradisi khas di Lombok, di tempatnya adalah di wilayah Lingsar di situ. Dalam perang topat ini tidak ada air mata yang menetes, tidak ada tubuh yang terluka, tidak ada darah yang tumpah, tidak ada nyawa yang dikorbankan. Yang ada hanyalah keceriaan, sorak-sorai, canda, dan tawa antara kedua kubu, yaitu kubu biasanya umat Islam dengan umat Hindu di situ, yang sedang ambil bagian dalam perang topat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena perang topat ini dulu dikisah, atau kita ini maju ke slide selanjutnya. Oke, perang topat itu sendiri dulu bermula dari itu dikisahkan dulu bahwa ada seorang wali dari Demak, yaitu Jawa Tengah, bernama Raden Sumilir. Kemudian untuk menyebarkan agama Islam, di saat yang sama ada umat Hindu dari Pulau Bali juga datang ke Lombok, yaitu tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, kemudian dalam situasi yang sangat genting, bakal ada terjadi konflik. Muncullah ide dari para leluhur dari orang-orang Lombok atau orang-orang Bali, Hindu Bali tersebut untuk mentransformasi potensi konflik ke dalam bentuk perang, tetapi tidak perang yang sesungguhnya, yaitu perang topat, dinamakan perang topat. Bentuk perangnya seperti ini. Ya, mereka itu menggunakan ketupat dalam melakukan perang topat. Pada awalnya acara perang topat ini dimulai untuk persembahan kepada sesepuh yang ada di Pulau Lombok dan antara umat beragama Islam dengan umat beragama Hindu seperti itu. Oke. Itu diadakan di bulan Desember seperti itu. Dan rangkaian acaranya pun umat Hindu dan umat Islam yang ada di Lombok itu memberikan tupat atau yang disebut dengan sesajen seperti itu kepada para pemuka pemeluk agama Hindu ataupun Islam.
kemudian diiringi dengan tarian, kadang-kadang ada kesenian tari seperti gendang belek, seperti itu. Oke. Nah, Perang Topat ini merupakan salah satu contoh toleransi antar umat beragama di Pulau Lombok, antara umat Hindu dengan masyarakat Islam di Pulau Lombok tersebut. Oke. Di sini saya jelaskan bahwa merupakan simbol perdamaian antara umat Hindu dengan masyarakat Islam, suku Sasak di situ ya. Kemudian ada juga kedua adalah contohnya pembangunan Taman Mayura di sana. Itu dibangun oleh anak Agung Ngurah Karangasem, yaitu Raja Bali, Raja Karangasem pada tahun 1744. Seperti itu. Kemudian taman yang dibangun oleh anak Agung Ngurah Karangasem ini pada awalnya bernama Taman Kelepung. Artinya yaitu jatuhnya air di telaga. Nah, kemudian berganti nama menjadi Taman Mayura. Kenapa seperti itu? Karena dulu di taman tersebut pada awal membangun itu banyak ada ular di situ, banyak terdapat ular-ular. Kemudian Raja Karangasem tersebut, anak Agung Ngurah, meminta bantuan kepada orang-orang Islam atau orang-orang Muslim yang mempunyai burung merak, burung merak di situ. Kemudian berubah nama menjadi Mayura. Asal kata dari Mayora, dalam bahasa Sanskerta Mayora itu adalah merak, seperti itu. Di sana juga terdapat relief yang bergambar merak seperti yang ini, seperti itu. Kemudian di Taman Mayura juga ditemukan adanya patung yang bernuansa Islami, seperti ada yang memakai peci seperti itu. Itu sebagai ucapan terima kasih Raja Karangasem terhadap orang-orang Muslim yang telah membantu mereka untuk mengusir ular-ular yang ada di taman tersebut. Nah, itu adalah kedua adalah contoh dari toleransi beragama di sana. Itu. Kemudian saling menghormati hari raya umat lainnya. Seperti misalnya Idul Fitri. Idul Fitri di sana di Lombok diadakan dengan cara pawai keliling kota, yaitu malam sebelum hari raya Idul Fitri, takbiran seperti itu. Masyarakat sana mengarak miniatur masjid seperti itu. Nah, tidak ada yang mengganggu di sana. Malah umat-umat yang lainnya seperti umat Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, dan sebagainya itu malah menonton acara tersebut. Jadi sangat damai seperti itu. Begitupun perayaan Nyepi. Perayaan Nyepi ini adalah hari raya umat Hindu di Pulau Bali ataupun Pulau Lombok juga, dengan cara pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu seperti raksasa yang sangat mengerikan seperti itu. Kemudian mereka mengaraknya keliling kota juga. Kemudian bahkan menjadi tontonan yang sangat meriah di sana. Disaksikan oleh umat Islam, umat yang lainnya seperti Buddha, Kristen, seperti itu. Kemudian perayaan Natal dan Paskah juga sangat damai di situ di Pulau Lombok. Kemudian perayaan Imlek juga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama di Pulau Lombok, seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membina toleransi antar umat beragama. Kira-kira menurut kalian, para mahasiswa, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam memelihara toleransi ini? Silahkan. Boleh menjawab, Pak?
Silahkan ya, sebutkan nama dan asal. M. Iwanul Ihsan dari Universitas Jambi, Pak. Oke, silahkan. Menurut saya yang pertama itu berkaca diri, Pak. Berkaca diri. Iya, Pak. Oke. Maksudnya bagaimana? Kita melihat dulu kondisi kita seperti apa, baru menilai orang lain seperti apa, gitu, Pak. Oke, melihat diri dulu. Oke, berkaca diri. Kemudian yang lainnya? Silahkan yang lainnya. Izin Pak, menjawab Pak. Silahkan, siapa? Saya Bobi Rahman dari Universitas Islam Riau, Pak. Oke, Mas Bobi Menurut lagi. saya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membina toleransi atau caranya itu dengan kita bisa menghormati perbedaan yang ada, Pak. Mungkin kita berbeda sikap dengan teman ataupun dengan orang lain, kita harus menghargai perbedaan itu, Pak. Oke, menghargai perbedaan. Oke, tadi berkaca diri. Kemudian satu lagi, silahkan. Yang lain, yang ini cowok-cowok aja, yang ceweknya mana? Mahasiswinya mana ini? Tidak ada yang menjawab. Satu lagi, silahkan. Hanya dua ya. Oke. Ada? Silahkan. Iya Pak, izin mencoba menjawab. Silakan, Yuanda dari Universitas Jambi. Mungkin yang ketiga ini ada tidak memaksakan diri ya Pak. Karena untuk kita berhasil toleran terhadap seseorang itu kita tidak boleh memaksakan diri dalam memilih teman, misalnya memilih teman yang harus satu agama ataupun satu kepercayaan, begitu Pak. Betul, betul. Oke, jadi kita harus berteman dengan siapa saja tanpa harus memandang agama ya, atau suku, atau golongan. Oke, baiklah, kalau itu semuanya betul. Oke, kemudian mungkin, oke, tadi saling menghargai, betul. Yang terlebih kalau misalnya ada mayoritas dan ada minoritas ya, itu harus menghargai. Yang misalnya kaum minoritas harus menghargai kaum mayoritas, mayoritas juga begitupun sebaliknya. Tidak boleh ada hegemoni mayoritas dan tirani seperti itu ya. Kemudian berpikir bahwa kedudukan kita itu sama sebetulnya, sederajat seperti itu. Yang kita hanya berbeda keyakinan saja, tetapi bahwa ada orang lain atau di luar diri kita yang bisa sedih, menangis, marah, itu adalah fakta yang harus kita hargai seperti itu ya. Kemudian tidak mudah terprovokasi, oke, bahwa isu itu sara yang seperti itu, ada beberapa oknum yang melakukan seperti itu untuk kepentingan entah kepentingan golongan atau apapun itu, maka jangan mudah terprovokasi seperti itu. Kemudian oke, menghapus negative stereotypes, oke. Jadi ada beberapa stereotype mungkin yang ada di masyarakat, maka jauhi itu, oke. Belum tentu seseorang itu buruk seperti itu, mentang-mentang dia dari suku mana seperti itu kan. Jadi sudah menjustify orang seperti itu. Oke. Kemudian menghindari isu sentimen perbedaan atas sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Dan lain-lain. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai toleransi. Nah, berbicara mengenai toleransi, kita juga mungkin bisa berbicara mengenai intoleransi. Oke, dalam yang lebih luas lagi, bukan hanya di Pulau Lombok seperti itu. Dan tentu saja ada dampak hukumnya dari perbuatan-perbuatan intoleransi tersebut. Terlebih-lebih adalah ketika menyangkut mengenai isu sara. Oke.
Oke, jadi sebenarnya ini penelitian saya mengenai ujaran kebencian dan penistaan agama di media sosial seperti itu. Tidak apa-apa ya, saya paparkan saja di sini juga untuk menambah wawasan. Oke, jadi di era globalisasi saat ini sangat mudah untuk menulis status seperti itu atau mengungkapkan sesuatu seperti itu, berkomentar di media sosial, tetapi tidak jarang juga komentar-komentar yang kita buat atau yang orang lain buat itu menimbulkan permasalahan, terlebih apabila ada individu atau kelompok masyarakat yang tidak menerima status yang kita tulis seperti itu di media sosial. Oke, ingat kalau di media sosial itu sangat mudah untuk dilacak, kemudian ada recordnya. Jadi kalian sebaiknya berhati-hati kalau melakukan ujaran di media sosial tersebut. Oke, kemudian kalau dia misalnya intoleransi ini atau ujaran tersebut itu dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok masyarakat dan mengujarkan ujaran kebencian, itu termasuk dalam kejahatan berbahasa. Dan tentu saja kejahatan berbahasa ini ada pasal-pasal yang bisa menjeratnya. Oke. Misalnya ada beberapa saya menemukan ada beberapa data bahasa, yaitu data lingual disebut, itu berupa ujaran-ujaran di media sosial, dan ujaran-ujaran tersebut bermasalah. Karena apa? Karena ujaran-ujaran tersebut yang ditulis di media sosial atau yang diposting di misalnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, seperti itu mengandung unsur sara. Oke. Kemudian apabila seseorang melakukan kejahatan berbahasa yang kemudian diketahui dan ada di media sosial, maka bisa saja orang tersebut dijerat dengan undang-undang. Dan hal tersebut masuk ke dalam undang-undang ITE, yaitu informasi elektronik. Oke. Kemudian termasuk ke lex spesialis karena apa? Karena diujarkan melalui media sosial atau perantara internet seperti itu. Kalau misalnya lex generalis itu biasanya diujarkan secara langsung seperti itu, tidak melalui media internet atau komputer atau HP seperti itu. Oke. Kemudian pasal-pasal yang dikenakan seseorang terlebih ketika berunsur sara adalah di sini pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2, yaitu yang berbunyi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nanti ketika ada seseorang yang melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama, misalnya, itu biasanya mereka akan dikenakan pasal ini. Kemudian akan dianalisis unsur-unsur yang ada di pasal itu, seperti unsur setiap orang, seperti itu. Setiap orang ini misalnya dilakukan secara perorangan dan bukan badan hukum, kemudian dengan sengaja misalnya, yaitu bermakna dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan seperti itu, menyebarkan informasi misalnya, itu bermakna kalau misalnya seseorang itu melakukan tindakan menyebarkan informasi atau ujaran kebencian berunsur sara melalui media elektronik, sehingga informasi tersebut dapat diakses secara publik atau orang banyak. Kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat
itu bermakna bahwa misalnya sesuatu hal yang dapat membangkitkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu itu ada di dalam kandungan ujaran yang di media sosial tersebut, misalnya berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan ini, bahwa di Indonesia itu memang terdapat golongan itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kemudian, nah ini ketentuan pidananya, misalnya apabila seseorang tersebut terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 itu, maka hukumannya adalah penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa data temuan yang saya lihat di media sosial, yaitu seperti di dinding Facebook, seperti itu. Ini kasus di Medan. Konteksnya adalah bermula pada bulan Mei 2018 di rumah terdakwa ini, JIT, itu inisial, di kota Medan. Dia merasa jengkel dan marah kepada tetangganya, yaitu Ibu W, seperti itu. Karena pada saat itu terdakwa atau JIT ini kehilangan 2 buah galon air minum isi ulang dari teras rumahnya. Kemudian dia menduga bahwa hal tersebut dilakukan oleh Ibu W. Kemudian terdakwa marah, lalu bertengkar dengan suaminya mengenai hal tersebut. Kemudian ujung-ujungnya dia membuka akun Facebook miliknya, lalu membuat statement atau postingan. Ya, postingannya seperti ini isinya. Nah, ini dalam konten atau isi dari postingan ini ada unsur penistaan agamanya, seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya setelah disidang, terdakwa JIT ini dihukum penjara selama 1 tahun dan 4 bulan sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi di sebelumnya, yaitu pasal 28 ayat 2. Kemudian data temuan selanjutnya yaitu kasus AKR, yaitu di Medan juga. Ini ada seorang mahasiswa yang menulis status di Instagram story-nya. Mahasiswa tersebut sebenarnya merasa, saya bacakan saja konteksnya. Pada Oktober 2018 sekitar pukul 8 bertempat di kedai kopi Roaster Coffee Medan, terdakwa AKR memposting tulisan di Instastory dengan menggunakan HP pribadi miliknya. Terdakwa AKR ini melakukan hal tersebut dikarenakan ia protes terhadap orang-orang yang marah dengan bendera tauhid dibakar. Sebab dengan marahnya mereka tidak menyimbolkan ajaran Islam, karena hanya dengan dibakarnya bendera nilai keislaman tidak hilang. Menurut dia seperti itu. Tetapi setelah dilihat kemudian dianalisis oleh ahli bahasa, ternyata di sana ditetapkan bahwa ada unsur penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa AKR tersebut. Oke, karena ya dengan kata-kata seperti ini mungkin, Tuhan kalian anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk alkohol atau amer dan nulis puisi seperti itu, ya. Jadi akhirnya dia diputus penjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah ya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 1 bulan. Seperti itu. Ini seorang mahasiswa. Oke. Kemudian kasus ketiga yaitu terjadi di Batam. Oke. Yaitu konteksnya pada hari Minggu di bulan Mei 2018, terdakwa Ras ini pergi ke gereja, kemudian pada saat selesai khutbah,
pastor berpesan dengan mengatakan, mari kita mendoakan saudara-saudari yang terkena musibah pemboman di gereja Santa Maria Surabaya. Kemudian sesampainya di kos, terdakwa Ras ini melihat video pemboman gereja yang terjadi di Surabaya pada aplikasi YouTube miliknya di HP-nya. Kemudian ia merasa sedih dikarenakan kejadian tersebut. Lalu terdakwa Ras ini merasa tidak senang dan untuk mengungkapkan kekecewaannya, terdakwa mengakses Facebook miliknya, kemudian memposting tulisan di dinding Facebooknya seperti itu. Kemudian maksudnya di sidang, kemudian lalu ia dijatuhi penjara selama 6 bulan. Oke. Kemudian kasus yang keempat ini terjadi di Jakarta Utara. Nah, dia menulis, JM ini menulis di kolom komentar Facebook. Konteksnya yaitu pada bulan Mei 2020, sekitar pukul 1, bertempat di kos JM, ia menonton YouTube, yaitu YouTube Christian First yang isinya membantah ajaran Islam. Di dalam komentar-komentar YouTube Christian First tersebut banyak terjadi perang antara netizen, hujatan-hujatan antar agama Islam dengan Kristen yang membuat terdakwa emosi. Kemudian setelah selesai menonton YouTube Christian First dengan menggunakan HP miliknya yang ada di dalam aplikasi Facebook, terdakwa tidak sengaja melihat video yang diposting oleh tentang Muhammad Sang Pembawa Damai yang diunggah oleh Al-Habib Pro dalam aplikasi Facebook. Kemudian terdakwa langsung menulis pernyataan di kolom komentar video tersebut. Dan komentarnya seperti itu, seperti yang ada di layar seperti itu. Kemudian setelah melalui sidang, kemudian akhirnya ketok palu 3 tahun di penjara, seperti itu. Kemudian ini kasus yang terjadi di Jakarta Barat, yaitu RR. Ini menulis dalam dinding Facebook-nya atau wall Facebook, oke. Kemudian itu terjadi di bulan Mei pada tahun 2019. Menulis seperti itu. Lalu dia dihukum dengan hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan. Oke, seperti itu. Jadi ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana penistaan agama di media sosial itu, hakim atau pengadilan itu akan mengundang, misalnya adalah pertama yaitu ahli pidana untuk menentukan apakah ada unsur pidana di dalam ujaran tersebut, kemudian ahli bahasa untuk mengetahui apakah benar terjadi misalnya penistaan agama atau ujaran kebencian, hoax, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian yang diundang juga ahli ITE untuk menentukan apakah record dari maksudnya ujaran tersebut benar-benar dilakukan melalui HP milik misalnya X seperti itu, atau perangkat elektronik yang dimiliki oleh terdakwa seperti itu. Jadi untuk simpulan penelitian yang saya lakukan tersebut, itu sebenarnya saya ingin mendefinisikan apa sih penistaan agama di media sosial itu. Berdasarkan data, jadi saya mengatakan bahwa penistaan agama di media sosial adalah penggunaan kata-kata kasar atau ujaran yang mengandung unsur penghinaan dan penistaan terhadap Tuhan, Nabi, kitab suci, dan simbol-simbol agama lainnya. Seperti itu. Kemudian dampak hukum dari
apa yang telah dilakukan para terdakwa itu, yaitu bisa dijerat dengan pasal 28 ayat 2 tahun nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, kemudian untuk pidananya, pasal pidananya ada di pasal 45 ayat 45A ayat 2. Oke. Kemudian hasil penelitian saya kemarin itu diharapkan oleh masyarakat atau para mahasiswa seperti itu ya, atau pelajar dan yang lainnya dalam melakukan interaksi di media sosial itu, masyarakat hendaknya memperhatikan etika berkomunikasi yang baik, sopan, dan santun di media sosial agar terhindar dari permasalahan hukum yang diakibatkan oleh penistaan agama yang dilakukannya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian para mahasiswa atau keluarga kalian atau orang-orang yang dekat dengan kalian, yang kalian cintai itu, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang seperti ini. Oke? Seperti itu. Ya, begitu, Pak Adi. Ada pertanyaan? Halo? Mute. Gitu, Pak. Oke. Maaf, saya pikir sudah di-unmute. Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Nah, silakan kira-kira mumpung ada Pak Agus di sini ya. Pak Agus ini sebetulnya latar belakangnya sama dengan saya, yaitu linguistik. Linguistik itu kerjaan kami memang seperti ini, sebetulnya menganalisis ujaran-ujaran yang muncul. Kalau Pak Agus ini menganalisis ujaran tentang hate speech, kalau saya kemarin disertasinya menganalisis tentang orang yang ribut di rumah tangganya. Ya, jadi beda ya. Nah, tapi sama menariknya ya. Ujaran itu bisa menimbulkan konflik intinya begitu ya. Jadi kita harus serba berhati-hati ya ketika kita mengungkapkan sesuatu, apalagi zaman sekarang. Jangan dikira misalnya kalau Facebook itu kan kadang-kadang kita tanpa disadari ya pegang HP, kemudian punya unak-unak dalam hati, ya nggak ada teman untuk berbagi, dibagilah kepada publik. Nah itu yang harus hati-hati ya, karena kan kadang-kadang ucapan itu ya datangnya memang dari dalam hati dan itu justru menjerumuskan ya gitu kalau kita tidak melakukan kontrol terlebih dahulu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan kah? Tentang baik tentang budaya yang ada di Lombok ataupun tentang hate speech ini sebagai bahasan yang diungkapkan dalam disertasi nantinya ya. Pak Agus akan bikin disertasi. Nah ya, kalau saya sudah beres nih. Ini saya ini bukan, ini punya orang lain tapi kurang lebih tebalnya akan segede gini. Nah ya, kalau nanti nulis itu saya totalnya 450 sekian halaman tentang orang ribut dalam rumah tangga. Oke. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan kah? Ayo. Nah, saya tanya deh ya, kalau gitu kita akan buka pertanyaan sedikit ini. Saya coba tanya dari Yuwana dulu deh ya. Yuwana, apakah pernah nggak gitu ya melihat kejadian di sekitar kita yang justru isinya itu ya secara tidak langsung menunjukkan hate speech. Nah, itu kira-kira cara yang seperti apa sih yang bisa kita ketahui bahwa ini tuh dapat menimbulkan konflik atau tidak? Nah, kalau menurut Anda kira-kira gimana? Ciri-ciri kayaknya itu bakal bisa jadi konflik deh. Nah, kira-kira dari apa? Menurut Yuanda itu dari ini sih Pak. Kalau sudah tidak sepemahaman begitu Pak. Betul. Ya, ujung-ujungnya pasti bakal konflik. Oke. Ya, berarti kan harus ada kalau kita sebutkan, kalau di dalam bahasa itu disebutnya ada deep structure ya. Deep structure itu artinya ada latar belakang juga ya. Itu juga berpengaruh ya
terhadap ujaran kita. Latar belakangnya kalau orang sudah nggak suka biasanya apa yang diomongkannya pun selalu negatif gitu ya. Beda dengan orang yang misalnya ada suka itu selalu akan positif tentunya. Oke. Ada lagi yang bisa ngasih pendapat kira-kira tentang hate speech itu atau mungkin pengalaman yang pernah dirasakan tentang hate speech, ada nggak? Kalau Ikhwan gimana menurut Ikhwan? Ciri-ciri yang bisa menimbulkan konflik. Nah, kira-kira apa nih? Ya. Seperti Yuanda tadi Pak, biasanya di sini sering juga Pak ada salah paham, jadi kan sering konflik gitu Pak. Sering juga melihat di sini kayak gitu Pak. Oke, ya berarti kan latar belakang ya sebetulnya yang Iya, kita kupas tuntas. Betul ya, jadi yang disebut dengan toleransi ialah kita harus sanggup memahami dan menghargai orang lain. Ketika perbedaan itu ada, boleh ada, tapi jangan diperluncing gitu. Ya intinya ke situ. Kalau kita sudah ada perbedaan, kemudian kita coba memperuncing keadaan, nah inilah yang bisa menimbulkan konflik ya. Dan mungkin ya ini balik lagi dengan topik yang ketika kita setelah presentasi itu di dalam video yang disebutkan di YouTube salah satunya yaitu adanya stereotyping itu ya. Stereotyping ini kita kalau bisa ya harus dikaji dulu, jangan tiba-tiba langsung diambil gitu ya, dimasukkan dalam hati kemudian dibetulkan, amini istilahnya gitu ya. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam yang muncul ke permukaan publik, nah stereotyping apapun itu bentuknya, misal gini, stereotyping itu misalnya agama A lebih baik daripada agama B. Belum tentu ya gitu ya. Kita harus melakukan penelitian dulu, melihat apa bukti-buktinya yang ada, dan kalaupun memang demikian ya jangan diperuncing begitu ya. Nah ini sebetulnya undang-undang di kita itu tentang undang-undang ITE dan undang-undang penistaan agama itu dilakukan untuk apa ya, untuk membuat orang sedikit banyak menyadari gitu ya ketika dia berbuat sesuatu. Kan dulunya tidak ada ya undang-undang ITE itu, akhir-akhir ini saja muncul di sekitar tahun berapa ya Pak Gus ya? Undang-undang ITE itu 90 sebenarnya di zaman era SBY. ya. Nah iya, SBY ketika mulai ada undang-undang ITE itu, karena ITE ini berkaitan dengan teknologi informasi, dan zaman sekarang memang ya yang kita pegang itu, handphone yang kita pegang itu hati-hati juga, dia bisa menjadi menjadi justru seperti halnya pisau ya, jika digunakan baik akan menjadi baik, jika digunakan jahat akan menjadi jahat. Bisa juga senjata makan tuan, artinya balik ke diri kita pribadi ya. Kadang-kadang kita tanpa disadari kan posting aja seenaknya, biarinlah ada teman kita yang ini gitu ya, yang baca misalnya gitu. Kadang-kadang kita tanpa disadari itu. Tapi secara tidak langsung mungkin juga kan, siapa tahu di antara teman-teman kita itu ada yang tidak suka dengan kita dan justru dia memblow up itu ke publik. Itu juga harus berhati-hati ya. Hal-hal yang positif sebetulnya bisa jadi negatif, itu tergantung dari ya juga persepsi si orang tersebut ya dalam membaca atau bereaksi atau merespon apa yang kita posting. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Dan satu hal lagi, jejak digital tidak bisa dihapus. Itu yang sulit. Ya, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kalaupun misalnya kita hapus di hard disk, taruh kita, Pak nggak akan tahu lah, saya hapus aja dari hard disknya gitu ya. Nah dengan teknologi saat ini untuk forensik itu mudah untuk mengembalikan. Ya sama seperti kita juga kan bisa ya, kalau hard disk terhapus kan kita bisa cari softwarenya ya untuk merecover kembali. Nah itu ya artinya jejak digital itu akan selalu ada. Jejak digital ini disimpan di mana? Di sebuah server yang besar. Facebook punya server, punya ya. Saya dulu sempat ikut seminar di ITB tentang keamanan cyber. Nah itu demikian ya, jangan dikira katanya
apa namanya, kita itu kalau WhatsApp-an gitu ya, atau misalnya kita berbicara lewat telepon gitu, tanpa disadari kita bilang, ah itu kan cuma saya sama dia aja, misalnya gitu ya. Nah, padahal tidak, jejak digital itu akan selalu terrecord. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, nah si jejak digital itu kalau sudah masuk pengadilan, polisi berhak meminta jejaknya. Mau Telkomsel, bisa ke Telkomsel, silakan tinggal diambil. Mau misalnya ke apa namanya di internet, Facebook, bisa tinggal minta ke Facebook karena sudah jelas alur hukumnya sudah masuk. Nah, Facebook bisa membuka apa namanya apa yang sudah Anda tuliskan di situ. Nah, itu makanya jejak digital ini begitu apa ya? Kita harus berhati-hati gitu ya, jangan sampai ini dan ini tidak bisa dihapus ya. Satu tidak bisa dihapus, kedua ketika sudah menyebar, nah kita tidak bisa menstop itu ya seperti bola menggelinding gitu ya. Jadi kalau sudah digelindingkan itu terus dia akan terus bergulir gitu ya. Contohnya ya video viral ya. Nah, video viral itu kan satu orang nyebar ke satu orang lain sebar ke yang lain lagi kita mana bisa stop itu gitu ya, menstop itu. Kadang-kadang videonya sudah berhenti, tiba-tiba ada orang yang iseng 10 tahun kemudian selagi ada lagi di-upload lagi kan gitu ya. Nah itu ya, jadi istilahnya makanya orang-orang yang mengalami apa namanya trauma karena video viral itu bisa mengalami traumanya seumur hidup. Karena nanti anak cucunya juga bisa saja masih lihat gitu ya jejak itu. Kita nggak tahu nih. Kalau dulu pita kaset, ya pita kaset kan dulu zaman dulu pita kaset ya. Kalau untuk recording itu bisa hancur kan dalam hitungan tahun gitu ya. Tapi kalau sekarang jejak digital kita tidak tahu berapa tahun kah. Nah film di YouTube itu berapa tahun. Bahkan sekarang kan ada juga yang menjadi kendala itu dulu saya pernah baca satu artikel Facebook itu juga keteteran ketika apa namanya untuk menghapus jejak digital orang yang sudah meninggal. Nah itu masih jadi pertanyaan karena kan kalau yang meninggal kan nggak tahu ya Facebooknya tetap nyala dikiranya orang yang masih ada padahal sudah meninggal yang komen tetap ada misalnya gitu ya padahal orangnya sudah meninggal. Nah itu terakhir sempat juga kalau untuk Facebook kita bisa sebagai keluarganya misalnya minta ditutup ke Facebook karena orang yang bersangkutan sudah meninggal ya. Nah tapi siapa yang tahu kan sama halnya seperti apa ya akun itu kan beribu-ribu ya kadang-kadang kita juga kalau bikin Facebook atau email saja kan nggak satu ada ratusan kadang-kadang kan kalau lagi ini malas bikin lagi gitu ya itu digital kita terus akan terpantau di dalam teks itu. Ya, nah, saya pikir hal ini menarik, yang Pak Agus kaji juga ini sangat menarik karena mungkin ini akan jadi temuan baru ya di masyarakat kita itu mungkin polanya bisa terpolakan ya Pak Agus ya nantinya gitu kan. Ya betul deh. Akan kalau misalnya jejak digital ini, hate speech ini seperti apa? Saya juga sebetulnya kemarin sedang meneliti satu kajian hate speech juga tentang propaganda politik di Irian ya itu sedang saya jalankan juga ya jadi kita lihat seperti apa sih propaganda politik di Twitter dan di Instagram ya tentang masalah Papua Barat ini ya nah itu juga menarik untuk dianalisis. Ada yang ditanyakan tidak ya? Kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya bisa menanyakan kepada beberapa mahasiswa atau Boleh silakan. seluruh mahasiswa mungkin. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini, sebagai bahan diskusi kita lah. Mungkin nanti bisa diceritakan satu persatu, semuanya kebagian mungkin. Mungkin bisa disebutkan beberapa contoh, berarti beberapa ini lebih dari satu bentuk toleransi yang ada di tempat kalian masing-masing, seperti itu ya. Kemudian kedua, menurut kalian mengapa toleransi ini penting, yaitu toleransi umat beragama ini diperlukan di Indonesia? Kenapa diperlukan? Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Mungkin satu persatu, silahkan mahasiswa bisa menjawabnya atau diberi waktu dulu selama 2 menit atau. Oke, silakan ini dulu ya, dipikirkan dulu kira-kira contoh toleransi yang ada di tempat masing-masing itu
apa saja, ya gitu ya. Sepertinya sih pernah dipresentasikan ya ini ya minggu yang sebelumnya gitu ya. Oh, pernah Iya pernah dipresentasikan. ada ya presentasi toleransi, tapi saya kebetulan waktu itu ya lagi di Lombok itu ya, jadi saya nggak Oh, ada juga seperti apa sih gitu ya. Kemudian tapi secara berkelompok bukan perorangan ya sebelumnya. Kemudian toleransi umat beragama ini kenapa sih diperlukan dan kemudian apa yang jadi faktor penghalang? Oke, silakan siapa yang mau coba jawab? Boleh silakan. Siapa yang mau coba dari ini aja deh dulu dari yang eh, dari absen aja lah dari nama. Oke. Dari Adil dulu. Adil ada? Adil bisa dengar? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Nah, menurut Adil kira-kira contoh toleransi yang ada di wilayah Adil tuh apa sih? Itu, Pak, pas kan ada kayak rumah ibadah umat Kristen dekat dengan tempat tempat olahraga senam pagi gitu, Pak. Nah, jadi kalau di minggu pagi itu musiknya tuh dimatiin dulu, senamnya tuh kayak 4 minggu gitu. Jadi khusus di minggu pagi dimatiin dulu biar nggak mengganggu ibadah umat yang beribadah di tempat ibadah Kristen tersebut, Pak. Oke. Itu ya contoh yang di ini. Kemudian apa menurut Adil ini penting, kenapa toleransi ini penting di Indonesia? Kalau nggak ada toleransi di antara sesama kita, maka ya tentu akan ada perpecahan di mana-mana, Pak. Nggak akan menyatu gitu Indonesia. Oke. Nah, yang paling sulit di Indonesia itu untuk toleransi kira-kira apa? Apa, Pak? Yang tersulit menurut Adil dalam menjalin atau membuat toleransi di Indonesia, kendalanya itu apa? Apa ya? Berkendalanya kira-kira apa sih yang bikin Indonesia tuh kayaknya sulit gitu untuk toleran itu? Ada nggak? Apakah sejauh ini udah cukup baik kira-kira? Masih kurang sih, Pak, tapi kendalanya tuh mungkin karena masih tingginya sifat egoisme di dalam diri masing-masing gitu, Pak. Iya betul. Ya, ya mungkin itu ya yang menjadi latar belakang kita itu susah gitu ya nerima orang itu karena egonya ya. Ya Nah, iya, mungkin Pak. karena ego yang besar selalu merasa dirinya lebih superior gitu ya. Ya juga ya bisa. Oke, makasih Adil. Kemudian dari Anissa. Halo Gus, ini Ahdan ini mentor saya jadi saya tidak sebut. siap. Ahdan ini masih mentor wakil dari saya jadi Mahasiswa dari mana? dari ITB, dari FTI. Oh, oke. Mahasiswa atau dosen? Mahasiswa. Oke. Kemudian Anissa, kira-kira Anissa bisa dengar suara saya Anissa? Oke. Iya, Bapak, Nah, bisa. menurut Anissa kira-kira tadi itu apa pertanyaannya? Saya lupa. Jadi contoh Oh wujud iya, contoh toleransi di wilayah Anissa nih apa nih kira-kira? Sebenarnya bukan di wilayah saya sih, Pak, tapi masih satu provinsi di Lampung gitu. Ya. Jadi ada saudara saya gitu, dia ke daerah Banjarnegara di Tulang Bawang gitu. Dia agamanya Islam, terus dia dokter dan ditempatkan praktik di sana gitu, di mana di desanya itu mayoritas hampir semuanya Hindu, emang desa orang Oh, Bali desa kayak Hindu, gitu. desa Bali ya? Ya. Jadi setiap orang Bali itu punya acara, dia suka berbagi makanan karena dia menghormati satu-satunya dokter di desa itu gitu. Tapi mereka pada saat itu nggak tahu kalau orang Islam gitu punya pantangan ya. Nggak boleh makan yang tidak halal kayak gitu. Tapi mereka terus gitu ngasih-ngasih terus gitu. Terus buah-buahan bekas
sesajen gitu, bekas berdoa gitu. Kadang suka dibagiin juga. Nah, jadi akhirnya waktu kayak ada pertemuan daerah gitu, om saya itu bilang katanya kalau di agama Islam itu ada pantangan gitu. Jadi setelah mereka tahu kalau om saya itu orangnya Islam gitu, ada pantangan. Jadi mereka kalau membagi ada acara, misalnya mereka lagi hari rayanya, mereka ngasih kue-kue yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi mereka ngasihnya buah-buahan yang baru, terus tuh ngasih kue-kue yang berkemasan, ada tulisan halalnya, jadi nggak ngasih makanan yang mereka buat. Jadi ngerepotin ya. Ya, soalnya Jadi waktu ngerepotin. pertama dulu itu di sana emang baru pertama kali, dulu dokter aja jauh gitu Pak, nggak ada di daerahnya situ. Ya betul. Tapi itu suatu penghargaan berarti ya dari masyarakat untuk dokter tersebut karena kan sudah berjuang untuk kemanusiaan mungkin ya pemikirannya seperti itu. Tapi ya sebetulnya yang ngerepotin ya kalau misalnya kayak kita misalnya Lebaran udah masaknya ketupat sama opor misalnya gitu ya, terus orang sekitar kita, tetangga kita mau dikasih dia nggak suka ketupat, nah diganti aja lah. Misalnya pakai apa, pakai misalnya nasi kuning, nah itu ya sebetulnya kan jadi ngerepotin dia ya, tapi mungkin itu suatu adat istiadat yang baru juga ya di sana. Oke. Nah kalau menurut Nisa kira-kira apa yang menjadi kendala ya kalau di Indonesia yang jadi kendala untuk toleran itu apa sih susahnya gitu? Mungkin karena kebiasaan menambahkan dari jawaban Adil sebelumnya, mungkin karena ini kali ya, Pak, kebiasaan masyarakatnya itu cenderung polanya tuh mengeneralisasi pandangan gitu. Jadi kalau sudah punya pengalaman buruk sama seseorang, jadi apa namanya, orang lain yang Dibagi-bagi ya, memiliki latar belakang sama seperti itu dipandang sama juga sama. gitu kali ya. Iya mungkin ya itu mungkin ya. Ya balik lagi sebetulnya solusinya satu, pendidikan dari sejak dasar. Ya kalau ada pendidikan dikasih sejak SD gitu ya, dikasih pendidikan budi pekerti atau pendidikan misalnya sekarang itu karakter ya, yang lagi ramai itu pendidikan karakter, saya pikir ya itu harusnya bisa mengubah paradigma itu gitu ya. Karena kalau kita tahu ya itu tadi Indonesia itu memang seperti apa ya kebiasaannya, satu lagi mungkin ikut-ikutan gitu ya, senangnya ikut-ikutan gitu, nggak tahu apa-apa, ramai oh ngikut ramai gitu ya, kadang-kadang gitu ya, orang Indonesia tuh gitu ya, kalau misalnya ada yang ramai ngilu ikut ramai gitu ya, nah gitu Latah padahal dia kita, bilang. nah latah ya betul ya gitu mungkin itu ya. Oke, berikutnya dari Bobby, kira-kira ada nggak dari Bobby pengalaman apa namanya toleran di daerah Bobby? Sebenarnya kalau di daerah saya Pak, bentuk toleransi itu terlalu umum sebagai misalnya yang misalnya masjid mengumumin ada gotong royong gitu kan Pak. Jadi nanti masyarakatnya tuh membersihkan area yang udah disepakati, yang area mana yang mau dibersihin. Cuman kan di situ ada yang non Muslim juga Pak. Jadi orangnya nggak ngebedain gitu, tetap dibersihinnya juga area sekitar Gotong masjid. royong ya, Ya. itu sebetulnya ciri khas orang Indonesia dan perlu dilestarikan. Dan di luar sana tidak ada yang namanya gotong royong ya, artinya mereka masing-masing aja gitu. Kalau kita kan masih ada lah ya, apalagi di kampung ya, kalau di kampung satu orang hajatan bisa dibantu oleh semua satu kampung kan itu masih ada tradisi seperti itu. Tapi kalau di kota saya pikir juga udah jarang ya. Oke, kendala yang bisa ini kira-kira apa menurut Bobby? Kalau misalnya kendala toleran di Indonesia, selain tadi apa namanya? Tadi tuh misalnya selalu menstereotypingkan orang, itu ya kendalanya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang pertama tuh ya kendalanya mereka tidak bisa egoismenya tinggi ya, egonya tinggi gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Kalau menurut saya Pak, itu tentang orangnya kurang ini Pak, berpikiran terbuka. Jadi kalau misalnya udah ada satu informasi yang udah masuk dari dulu, jadi seolah-olah informasi yang didapat dulu itu dianggap sudah benar gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dari informasi itu dianggap salah gitu.
Ya betul, betul ya. Itu juga ya open minded ya, kurang dari rasa pemikirannya selalu terkuno, kadang-kadang kolot gitu ya. Kalau kita sebut kolot ya, dengan artian tidak mau menerima perbedaan atau tidak mau menerima hal-hal yang baru. Jadi hal baru itu dianggap tabu dan itu dianggap melanggar gitu ya. Ya itu juga menjadi kendala memang betul ya dan harus diperbaiki. Oke, dari Bobby sudah, Anissa sudah, dari Dwi Ayu. Kalau di tempat saya itu Pak, seperti materi yang Bapak Agus tadi sampaikan, itu ada pawai sebelum merayakan Hari Idul Fitri dan juga ogoh-ogoh seperti itu Pak. Terus juga seperti Kak Bobi tadi juga bergotong royong seperti itu. Oke. Dwi dari daerah mana? Dari Lampung Pak. Oh, dari Lampung. Lampung Banyak juga ada kampung Bali, Gus. Iya, betul Jadi yang ada yang saya tahu di Lampung itu empat penduduk apa namanya suku yang transmigran ya di sana betul. itu kan transmigran, ada orang Sunda banyaknya dari Tasik dan Ciamis biasanya, kemudian orang Jawa ya itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur juga ada mungkin ya di Lampung saya pikir. Pokoknya Jawa itu juga mendominasi. Kemudian ada Kampung Bali, itu dari Bali, transmigran dari Bali. Kemudian orang Lampungnya sendiri yang hanya kurang dari, katanya sudah kurang dari 50%. Jadi orang Lampungnya habis gitu. Makanya hanya banyaknya pendatang gitu. Hampir sama mungkin dengan Cirebon gitu ya. Wilayah Cirebon kan orang Cirebonnya semakin tergeser karena banyak orang yang masuk dari luar Jawa gitu karena wilayah transmigran gitu. Jadi saya pikir ya dulu apa namanya ya perlu pengajian juga di Lampung ini, katanya bahasa Lampung pun sudah dianggap bahasa yang dikhawatirkan punah gitu ya. Kenapa? Karena penuturnya sangat sedikit, lebih banyak penutur Jawa dan Sunda di Lampung itu gitu ya. Jadi nomor satu Jawa ya kalau di Lampung ya, betul ya Dwi ya, nomor satu paling banyak itu Jawa. Orang Sunda pun ikut ngomong Jawa di sana itu orang Lampung pun sama ngikut ngomong Jawa, ngomong bahasa Lampung gitu ya, karena apa namanya seperti apa ada rasa malu gitu katanya sih gitu ya, dari yang sudah itu orang Lampung asli itu kayak kurang apa nggak pede gitu ya, karena penuturnya jadi minoritas justru gitu bukan mayoritas. Nah sekarang sedang digalakkan kembali di Lampung itu pihak Pemda, pihak Pemkab itu semua mewajibkan kembali bahasa Lampung, aksara Lampung juga dikuatkan kembali, ya mudah-mudahan hasilnya juga ada positif begitu. Kemudian kalau menurut Dwi ada yang jadi kendala apa sih kira-kira kendala toleransi di Indonesia selain egois, selain nggak bisa buka diri, selain tadi misalnya apa stereotyping dari orang-orang apa orang lain gitu. Kira-kira apa budaya ngekor kan gitu ya? Karena negara Indonesia ini beragam ya Pak, jadi itu masih ada kelompok-kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri begitu Pak. Oke. Jadi tuh mereka menganggap kelompok lain tuh berbeda dengannya gitu. Masih Iya, iya betul ya. Ada istilahnya isu golongan di Indonesia itu ya. Tidak hanya dari segi apa ya, karena itu kayak budaya sepertinya ya. Jadi golongan itu karena Indonesia itu dulunya kerajaan, saya pikir sih sepertinya begitu ya, asal mulanya dari sejarah juga. Indonesia itu kerajaan dan kerajaan cenderung memiliki kasta gitu. Kasta itu dia membedakan antara yang tinggi derajatnya, yang menengah, yang rendah, dan itu pun sampai sekarang seperti itu. Merasa yang superior, merasa superior ya, jangankan misalnya di dalam apa namanya agama gitu ya, agama pun sama. Di Islam kan punya benderanya berapa bendera, coba kalau orang Islam suruh bikin bendera masing-masing, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis itu ya, itu bisa tajam kadang-kadangnya perbedaan itu gara-gara misalnya berbeda budaya atau tata cara sedikit pun bisa beda. Belum lagi kita punya partai lagi ya di pemerintahan, kita punya partai, seolah-olah kita itu digiring ke situ masyarakat itu ya.
ada partai politik A, politik B, bendera merah, bendera hijau, bendera kuning. Kan itu pun sebetulnya membuat masyarakat kita jadi terpecah, betul ya. Belum lagi dari kesukuan, ya. Suku A, B, C, D itu juga sama. Kalau di Lampung juga saya pernah dengar juga di wilayah itu bisa juga ya, karena ada yaitu dulunya kesultanannya itu dia atau kerajaannya itu terpisah-pisah, dan sekarang ada yang mencoba mengklaim katanya gitu ya. Kalau Lampung yang jelas ada dua dialek yang sering bertentangan, dialek O dan dialek A gitu ya, antara Abung dengan dialek pesisir. Nah, dua itu dia sering kali ribut juga. Akhirnya yang bingung apa, guru bahasanya yang bingung ya gitu. Katanya saya kalau ngajarin dialek O di wilayah dialek A itu nggak diterima katanya oleh orang Lampung di sana. Kemudian kalau yang dialek A ngajarin di dialek O dia juga sama katanya gitu. Nah, itu sedang dipermasalahkan juga ya di apa, Kepdiknas di sana gitu ya, untuk gimana sih caranya. Kenapa katanya dulu sempat ya, kalau di saya kan saya dekat dengan Ibu Farida Aryani. Farida Aryani itu apa namanya, sekarang itu kaprodi jurusan Bahasa Lampung di Universitas Lampung. Ya mungkin yang dari Unla tahu di sini ya. Nah, beliau dekat dengan saya pun sering konsultasi dan sering ngobrol dengan Bu Farida. Ya Bu Farida itu bilangnya seperti itu. Kok bisa ya kalau di Sunda katanya nggak ada perbedaan meskipun dialeknya banyak. Sunda itu sama banyak. Ada dialeknya macam-macam. Kalau geser ke Cimahi, geser ke Sumedang, geser ke itu udah beda gitu ya. Tapi kok nggak pada ribut katanya. Kalau di Lampung ini kok sama aja kan, kok jadi ribut katanya gitu ya. Nah, gimana ya caranya? Kalau kata saya sih sebetulnya hybrid aja. Pemecahan masalahnya hybrid harusnya. Jadi seperti halnya kita mengajarkan bahasa Inggris, mau mengajarkan dialeknya American English atau British English, kan sama-sama aja dua-duanya. Bahasa Inggris juga. Nah, mungkin di Lampung juga perlu ada kajian seperti itu. Jadi buku itu jangan dikotomi, jangan karena di daerah pesisir kemudian hanya diajarkan O aja, dialeknya dia A-nya enggak gitu. Atau dikali A saja, O-nya enggak. Nah, harusnya digabung dua-duanya bisa disepadankan gitu ya. Nah, itu. Oke, ya itu juga betul ya. Jadi ada sesuatu hal yang rasa dimayoritaskan dan minoritaskan. Oke. Kemudian dari Hilwa, kira-kira Hilwa ada nggak? Hilwa, kayaknya Hilwa tuh tadi kalau lagi ada acara deh ya mungkin ya. Iya Pak Hilwa ada pelatihan kehumatan. Hadir Pak. Oke. Nah kan lagi sibuk. Oke. Ada Pak, ada. Oke, dari menurut Hilwa kira-kira yang apa namanya contoh toleransi di daerah Hilwa kira-kira apa? Kalau dari daerah Hilwa Pak, toleransi yang tiap tahun ada ya Pak, ada acara yang namanya tuh Festival Cian Cui. Jadi festival itu tuh festival perang air Pak. Itu tuh awalnya yang bikin itu orang Tionghoa. Jadi karena pemerintah mau menjadikan itu jadi wisata gitu Pak. Jadi bukan hanya orang yang Tionghoa aja sekarang yang bisa ikut. Jadi semua kalangan, semua etnis setiap perayaan Imlek itu berjalan jalan-jalan gitu, habis itu sambil perang air Pak. Di situ semua etnis bergabung. Tak ada perbedaan Pak gitu. Di daerah mana itu? Di Kabupaten Kepulauan Meranti Pak. Oke. Menarik. Kalau yang intoleransinya kira-kira apa yang menyebabkan atau kendala toleransi menurut Hilwa apa di Indonesia? Kalau menurut Hilwa, kendala toleransi di Indonesia nih sikap tidak ingin tahu Pak. Dia tidak ingin tahu tentang budaya orang lain, tidak ingin tahu tentang bagaimana etnis orang lain gitu Pak. Jadi dia merasa ya udah aku aja gitu. Dia tahu tentang dirinya aja, tidak tahu kelebihan orang lain. Jadi dia merasa lebih gitu Pak. Iya betul ya. Jadi perlu juga yaitu tadi pendidikan berarti ya. Indonesia itu sebetulnya butuh mungkin pelajaran kebudayaan ya juga, karena kan kita harus mengenal
berapa puluh suku bangsa di Indonesia gitu ya. Saya pikir itu akan habis dari kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu ya. Kalau kita bahas satu-satu per hari, ini Sunda, Jawa, Batak ya gitu ya. Ada berapa Gus suku bangsa Indonesia itu kira-kira ya? Kalau menurut Romai Rama ada berapa? Berdasarkan bahasa yang saya pernah baca itu sekitar 700. 783-an lah. Nah, berarti kan 783 suku ya. Betul. Itu kalau Yang kita baru terdata. ajarkan, ya dalam satu hari kan mungkin bisa 2 misalnya, taruh 2. Ya itu kata saya juga ya, dari SD itu kelas 1 sampai kelas 6 SD mungkin bisa diajarkan itu. Tiap seminggu pertemuan minimumnya 3 lah gitu. Ya adat istiadatnya, budayanya, kebiasaannya, jumlah orangnya, bahasanya, itu akan membuat Indonesia menjadi semakin kuat, dan saya pikir itu bisa jadi kajian yang bagus gitu ya. Oke. Yang Hilwa tadi betul ya, itu mungkin toleransi untuk kegiatan apa? Asalnya festival budaya khas Tionghoa ya. Nah, gitu. Ya memang betul, mungkin kalau di kita di Singkawang ya, di Singkawang itu ada festival apa? Imlek ya, Imlek yang misalnya, atau Imlek atau festival apa disebutnya, Cap Gomeh. Nah, ya Cap Gomeh. Di Bandung juga sama. Kalau misalnya kebetulan bulannya bulan Imlek, itu kita bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan Cap Gomeh di wilayah yang banyak kelentengnya. Biasanya wilayah Cibadak itu sering kita ada barongsai, festival apa namanya, ya budaya-budaya khusus Tionghoa gitu ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan ya itu ya, kita kabar baiknya kemarin sudah diminta juga nama-nama yang ingin ke Bandung. Nah, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan gitu ya. Saya rencananya hari Minggu besok saya kirimkan ke PIC jumlah totalnya berapa, dan mungkin pihak ITB nanti akan menghubungi, selanjutnya pihak Dikti akan menghubungi pasti ke kampus Anda masing-masing, dan ditindaklanjuti mungkin dengan surat-surat dan keperluan untuk keberangkatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya memang tidak hanya sekedar online, karena kalau online kan nggak lihat apa adanya di lapangan gitu ya, tapi kalau ternyata di lapangan, saya pikir itu akan menjadi suatu pengalaman yang menarik meskipun tidak lama ya, karena kan kita sudah terpakai sebetulnya 2 bulan gitu ya, hampir 2 bulan ini ya, 1,5 bulan lah ya, kita sudah terpakai waktunya. Hasilnya kan harusnya 1 semester Anda bisa berada di Bandung. Tapi saya masih tetap berharap ya, kemungkinan kalaupun misalnya sekarang dalam waktu 1 bulan dari sekarang ya, akhir Oktober ini Anda sudah ada di Bandung. Ya, kalau misalnya kalau lihat dari time sequence-nya gitu ya, dari rangkaian waktu untuk mempersiapkan paspor, mempersiapkan ini kayaknya butuh waktu 1 bulanan deh. Ya, kalau dari sejak diajukan, ya kemungkinan mudah-mudahan di akhir Oktober itu sudah bisa ke Bandung gitu ya. Nah, oke, kira-kira dari dari Hilwa sudah, dari Lydia kira-kira. Lydia? Iya Pak, kalau dari daerah saya kan Pak, kalau untuk kalau Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha gitu sih Pak, nanti kan kalau di daerah saya tuh populasi kayak umat Islam sama Kristen itu 50-50 gitu Pak. Jadi kalau hari mau Idul Fitri itu malamnya tuh kayak mereka tuh kayak ngebantu umat-umat Kristen ini Pak. Kami kan punya kayak untuk pawai obor gitu kan Pak. Terus ada kayak ngerangkai obor untuk ngebentuk kayak bentuk masjid yang pakai kaca itu Pak. Jadi mereka tuh kayak ikut partisipasi. Kadang mereka tuh kayak pakailah mobil ini buat apa, buat naruh beduk gitu Pak. Terus kayak kalau untuk obornya mereka tuh kayak nyumbang minyak tanah gitu Pak. Terus kalau untuk acara mereka sendiri, kayak kalau ada nikahan atau kayak mereka tuh dibaptis atau apa gitu namanya Pak, mereka tuh kayak ada ngadain syukuran. Tapi nanti kami tuh diundang semua Pak, daerah-daerah sini, walaupun memang beda agama, tapi untuk masakannya tuh mereka tuh catering gitu Pak untuk umat Islam. Jadi kayak dibuat nasi kotak gitu Pak. Oke, menarik ya. Oke. Lydia itu di daerah mana? Saya daerah Duri Riau Pak. Oh, dari Riau juga ya, dari Duri ya. Bali Raja sih Pak sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang intoleransi di Indonesia, kendalanya menurut Lydia apa? Kalau dari saya mungkin itu karena kayak banyaknya arus dari globalisasi gitu sih Pak, kayak
masyarakat Indonesia ini kayak kurang pandai menggunakan sosial media dengan baik. Jadi kayak masih banyak membuat nilai luhur ketimuran itu semakin terkuras gitu Pak. Salah satunya kayak mengurangi rasa nilai toleransi dari bangsa sendiri. Oke, ya. Jadi malah nunjukin yang jeleknya ya. Nah, ini bahaya netizen itu ya. Saya pikir memang ini jadi kendala di di tahun-tahun ini. Netizen ini selalu menjadi apa ya? Jadi ini ya, jadi sorotan gitu. Kadang-kadang jelek juga buat Indonesianya, justru niatnya baik gitu ya, tapi malah jadi jelek gitu di mata dunia gitu ya. Itu juga memang perlu pertimbangan karena netizen ini apa ya? Jadi seperti halnya beberapa kejadian ya, misalnya menghujat Malaysia gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak perlu seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita itu malu-maluin aja gitu ya, kadang-kadang ya, tapi mau gimana lagi karena setiap orang sekarang sudah punya handphone, masing-masing sudah bisa menyuarakan hatinya, isi pikirannya gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi, makanya pemerintah membuat sebuah undang-undang ITE untuk melindungi itu. Tapi ITE ini juga masih banyak pasal-pasal yang perlu dibenahi, saya pikir ya, karena masih ada yang ambigu kadang-kadang kan gitu ya. Nah, kalau kayak yang tadi misalnya yang Pak Agus bilang, misalnya membuat sebuah contoh gitu ya dalam teks gitu. Nah, gimana kalau kejadiannya ternyata teman Anda yang pinjam HP Anda kemudian dia tuliskan status Instagram itu belum ada yang bisa melacak itu ya. Nah, tetap aja kalau dari segi hukum biasanya orang yang punya HP-nya yang kena karena keteledoran dia gitu ya. Tapi kan siapa yang tahu misalnya Lydia lagi tidur kemudian sama Bobi dia pakai HP-nya kemudian dibuatlah Insta story gitu ya tentang hal-hal yang misalnya sebetulnya nggak pas misalnya. Nah, itu jadi viral, tetap kan yang atas nama orang yang bersangkutan, padahal belum tentu bisa jadi kan gitu ya. Jadi sesuatu hal itu ya banyak indikator yang harus diperhatikan, terutama hukum di kita juga kadang-kadang ya nggak mandang bulu juga ya, harus ada kekuatan hukum lain atau setidaknya penjelasan tambahan biasanya dibilang itu perlu. Oke. Kemudian dari Firda kira-kira ada yang contoh toleransi di wilayah Firda? Ada Pak. Kira-kira apa contohnya? Contohnya seperti kalau malam takbiran itu diadakan pawai, terus yang orang bukan Muslim juga ikut dalam arak-arakan pawai itu Pak. Terus kalau misalnya hari raya orang Cina, orang Islam juga kadang ikut partisipasi seperti datang berkunjung ke rumah mereka gitu Pak. Nah, ya itu juga perlu ya. Nah, kalau kendala toleransi di Indonesia kira-kira apa menurut Firda? Selain nggak mau tahu, tadi kata Hilwa nggak mau tahu orangnya, kemudian ada yang bilang egois, kemudian ada yang bilang ya kita perlu masih ada mayoritas minoritas gitu ya. Nah, kalau menurut Firda apa? Yang bikin kayaknya Indonesia itu selalu aja ada masalah dalam toleransi gitu. Kalau menurut saya pribadi Pak, pandangan seseorang yang toleransinya kurang itu Pak, pandangannya kurang luas. Kayak seperti gitu. Kalau dia tuh memandang cuma dari satu segi, tidak dari berbagai segi seperti itu Pak. Betul, ya berarti kan artinya yaitu tadi edukasi dan belajar. Jadi kita itu sebetulnya jangan menutup diri. Ya, kita belajar tidak jadi masalah. Ya, misalnya contoh seperti ini, misalnya saya sendiri misalnya, ya saya Islam, tapi setidaknya kita bisa tahu, oh kalau Kristen tuh apa sih gitu ya. Cukup hanya mencari informasinya saja, bukan artinya kita mau masuk agama lain, tidak, tapi kita butuh
tahu, oh ternyata Kristen ini seperti ini, oh ternyata Hindu ini seperti ini, Buddha ini seperti ini, Konghucu ini seperti ini. Saya pikir dengan demikian kita akan semakin terbuka ya, tapi jangan artian membanding-bandingkan juga, karena ada juga yang disebutnya ilmu perbandingan agama, yang membandingkan satu agama dengan agama lain itu ada memang ilmunya ya, tapi kan sebagai orang awam ya yang harus kita ketahui ya cukup tahu dengan apa kebiasaan-kebiasaan mereka, kemudian apa namanya asal usul sejarahnya mungkin kan gitu ya. Nah itu kita bisa belajar. Zaman sekarang apalagi zaman internet ya, kita tinggal buka Google aja, kemudian asal mau baca nyari bukunya juga ada ya, mau nyari pengen tahu apa kitabnya juga ada kan gitu ya. Sebetulnya kita bisa baca dari situ ya, jangan mengasumsikan langsung oh ini salah gitu. Nah itu kendala kita ya, rata-rata orang itu berasumsi bahwa sesuatu hal itu tanpa mempertimbangkan dahulu langsung menjudge salah ya. Kemudian menurut Diki kira-kira apa nih contoh toleransi daerah Diki nih gimana? Menurut saya kayak di bulan puasa ya Pak, soalnya di sana tuh yang bagi-bagi takjil tidak hanya orang-orang Islam saja, mungkin ada golongan yang non Muslim gitu Pak. Betul ya. Kemudian ada kayak di wilayah saya gitu Pak, kayak ada yang non Muslim mengadakan pesta gitu Pak. Nah dia ngadakan pesta ngundang yang orang Islam gitu kan Pak. Terus yang orang Islam disediakan tempat tersendirinya gitu Pak untuk makan yang khusus udah di cateringkan gitu Pak. Betul. Ya itu di Bandung juga demikian. Kalau biasanya orang Tionghoa yang kalau ada nikahan atau hajatan itu mereka selalu akan memisahkan makanan ya, dipisahkan ini yang halal, ini yang khusus yang non Muslim misalnya seperti itu. Ya. Nah kalau kendala toleransi di Indonesia, kira-kira? Kendalanya mungkin ada beberapa golongan mementingkan kepentingan dia sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama gitu Pak. Contohnya mungkin mengambil keputusan atau pendapat gitu Pak. Betul ya. Kadang-kadang ada juga ya merasa powernya lebih kuat, akhirnya dia yang memutuskan. Nah, kemudian menurut Ikhwan, ya Pak. Dari toleransi dulu. Ya, contohnya di sini Pak. Ya, biasanya kan ada kegiatan perayaan Hari Besar Islam itu biasanya diadakan di masjid Pak. Nah, orang-orang non Muslim itu membantu dengan memberikan air minum atau jajanan-jajanan lainnya gitu Pak. Oke, nah itu juga bagus ya. Kemudian kalau kendala toleransi? Kendala toleransi di Indonesia menurut saya itu mudahnya terprovokasi Pak dengan golongan kelompok lain memprovokasi kelompok lain, akhirnya Pak seperti kayak taburan gitu Pak. Oke. Nah itu pentingnya kita belajar juga ya, belajar membedakan yang mana provokasi, yang mana bukan. Itu disebut propaganda itu. Ya propaganda itu bisa muncul kapanpun ya, dan itu bisa sekarang itu media itu sangat rentan, apalagi WhatsApp misalnya. Jangan tiba-tiba percaya langsung WhatsApp. Oh ada ini, ada apa namanya, ada tsunami. Nah itu kan kadang-kadang orang itu zaman sekarang itu kadang-kadang mereka itu tidak apa ya memperkeruh suasana gitu, dan kenapa mereka tuh suka gitu ya menderita atau apa istilahnya menari-nari atas penderitaan orang lain. Saya pernah itu beberapa waktu lalu yang ketika kejadian apa namanya gempa misalnya atau kejadian misalnya ada tsunami atau air surut tiba-tiba itu sering deh ya di dalam Twitter atau di Instagram atau tiba-tiba dalam WhatsApp itu muncul tiba-tiba sesuatu hal yang memperkeruh suasana gitu ya, bahwa misalnya apa ketika di Pangandaran tuh ya di situ setelah gempa disebutkan wah ada tsunami di Pangandaran, kemudian airnya sudah mau dekat ke wilayah A dan B gitu, dan dia memposting dengan gambar tsunami misalnya Aceh padahal gitu ya. Nah itu entah kenapa orang kita itu enggak gitu ya orang kita itu kayak kurang pendidikan atau dia memang mencari untung, karena kan kita tahu bahwa zaman sekarang semakin banyak orang yang melihat itu bisa juga menguntungkan bagi dia, makanya mendapatkan duit gitu, dapat duit ya dari misalnya YouTube-nya ya, dari apanya gitu ya, kadang-kadang clickbait kalau dalam istilah YouTube ya, clickbait itu gambarnya A
isinya B kan gitu ya, sengaja gitu, itu teknik marketing juga. Tapi saya pikir sesuatu hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu tidak boleh dibuat main-main ya, dengan artian misalnya yaitu kalau masalah gempa, masalah misalnya gunung meletus kan itu informasi itu harus valid gitu ya, jangan sampai ya hoax itu yang muncul tiba-tiba kita disebutkan bahwa gunung di Bandung atau apa gitu ya meletus, dan kadang-kadang yang baca itu yaitu kita itu kurangnya pendidikan. Nah, satu kurang pendidikan, kadang-kadang yang kedua juga yang baca itu orang-orang tua kita ya, yang kadang-kadang baru paham tentang teknologi, jadi ketika baca langsung "Ah, ini ada ini kan," jadi panik gitu ya. Padahal kalau kita sendiri ya sebagai mahasiswa atau sebagai orang muda kan kita bisa cek ya apa betul enggak, kan kalau kita harusnya cross check begitu ada misalnya kebakaran di A, ya masukin aja ke Google ada enggak, kalau tanggalnya sama, ada kejadian itu, dan beritanya banyak, berarti itu betul, kan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya satu, berarti itu hoax. Itu kita juga harus hati-hati ya. Kalau di ITB, itu ada pelajaran, saya juga mengajarkan itu untuk khusus bahasa Inggris, namanya critical reading. Ya, critical reading itu menjadi seseorang yang baca berita itu harus kritis, jangan menerima gitu saja. Tapi kita harus mengkritisi, melihat itu benar atau salah, baru kita simpulkan. Itu ciri khas yang kita harus pelajari. Ya, logika dan critical reading kita, critical thinkingnya harus jalan. Oke. Nah, kemudian berikutnya menurut Feby nih, Feby kira-kira ada Ya, contoh, nah kalau di sana kayaknya menarik nih. Gimana kira-kira di wilayah Feby nih yang contoh toleransi? Kalau di wilayah saya itu Pak, biasanya saat hari-hari perayaan-perayaan keagamaan itu komunitas misalnya dari masjid, komunitas orang muda dari masjid sama gereja itu bergantian menjaga keamanan Pak. Oke. Gitu. Kalau misalnya saat Natal nanti remaja masjid yang jaga keamanan di gereja. Kalau sebaliknya kalau misalnya ada Idul Fitri atau Idul Adha begitu, nanti orang muda Katolik itu yang jaga di masjid, seperti itu Pak. Jadi hampir mirip seperti di Bali ya. Kalau di Bali kan biasanya untuk Nyepi ya, perayaan Nyepi dia bertukar juga apa namanya penjagaan khusus Nyepi dan itu gitu ya, biasanya apa di hari-hari besar juga ya, di beberapa daerah di kita juga sama ya. Oke. Nah, kalau toleransi sulitnya di Indonesia kira-kira kendalanya apa? Kalau menurut saya sih Pak, kurangnya pendidikan dari lingkungan pertama kita Pak, misalnya dari keluarga kita. Karena saya juga pernah melihat begitu Pak, dulu tuh pengalaman saya saat misalnya kayak orang-orang bercadar begitu Pak, lewat tuh banyak anak-anak yang lari begitu Pak kalau di lingkungan saya. Dulu sih Pak, kalau sekarang saya belum lihat juga sih. Terus di situ ada orang dewasa juga, tapi tidak ada yang menenangkan mereka gitu Pak, kayak bilang, "Ih, tidak apa-apa. Orang-orang begini tuh tidak apa-apa, orang-orang baik begitu." Kalau dari orang dewasa saja sudah pandangannya sudah beda, kok anak-anak kecil mau ngikutnya dari mana gitu Pak. Kalau menurut saya dari lingkungan pertama, lingkungan keluarga kita, lalu lingkungan dari tempat kita dibesarkan begitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi harus ada juga nasihat dari orang tua ya. Nah, betul ya, orang tua kita itu ya zaman-zaman sekarang, orang-orang tua zaman sekarang itu beda sekali dengan orang tua zaman dulu. Saya pikir begitu ya, orang tua zaman sekarang itu kayaknya kurang care juga dengan anak-anaknya, itu juga jadi masalah baru di Indonesia ya. Ya bisa kita ketahui ya, kita bisa lihat di kenyataan dalam sehari-hari, coba anak kecil udah dikasih motor. Kan gitu ya. Kan kita udah tahu motor itu kan harus yang usianya 17 tahun minimumnya punya SIM kan gitu ya. Nah itu baru bisa. Ini sekarang kan anak kecil, anak SD udah disuruh pakai motor, dikasih motor, dan orang tuanya diem gitu. Ini pun sama, kegiatan apa yang ada yang intoleransi pun cenderung mengabaikan. Nah, ini mungkin ada yang salah ya dalam itu tadi pendidikan kita itu ada yang sedikit mungkin perlu diperbaiki begitu. Wah, ya jadi kalau misalnya dari orang tuanya nggak ada yang melarang, ya mau gimana lagi ya gitu ya. Ya tadi itu kalau anak zaman sekarang kan anak kecil SD dikasih motor. Jangan, saya kadang-kadang suka mikir ya, saya aja yang misalnya kita aja yang udah usianya sudah bisa naik motor, kemudian pas jatuh
gitu ya. Itu kan satu hari itu badan itu sakitnya benar-benar sakit, apalagi ini anak kecil gitu ya, pakai motor terus dia jatuh, apa yang pasti lebih sakit kan gitu kan. Kalau kita mikir ya secara ini, ya bukan artinya tidak boleh, tapi dari segi apa pendidikannya nggak ada sama sekali. Nah, dan itu juga mungkin kendala zaman sekarang. Guru-guru di SD, SMP, SMA juga mungkin harus ekstra juga, karena banyak juga ya kayaknya orang zaman sekarang mikirnya anak-anak saya kan sudah dititipkan di sekolah, jadi itu urusan sekolah. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi bukan lagi urusan saya, padahal enggak ya. Setiap apa namanya suatu hal itu diajarkan justru akan lebih terserap kalau dia memang dari orang tuanya sendiri, dari ibunya, misalnya dari bapaknya, betul. Ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Yuanda. Yuanda tadi udah ya? Udah belum? Belum. Oke. Untuk yang pertanyaan dari Pak Agus belum. Oke, ya kira-kira gimana? Yang contoh? Ya, jadi untuk toleransi di lingkungan saya nih Pak, mungkin ini juga udah umumnya di semua tempat juga ada Pak. Jadi waktu bulan puasa atau bulan Ramadan itu kan tidak semua warung ataupun rumah makan yang tutup begitu Pak. Nah, jadi untuk waktu di bulan Ramadan itu beberapa ada yang buka, namun mereka tetap memperhatikan bahwasanya di bulan itu orang yang beragama Islam sedang berpuasa atau menahan laparnya. Jadi mereka sangat antusias untuk bukan menutup seperti kayak membuat tirai untuk menutupi orang yang sedang makan di warung tersebut. Juga ada satu lagi itu setiap tahunnya diadakan acara berkumpul untuk menyambut pergantian malam tahun baru. Nah, di situ siapa saja boleh ikut untuk merayakan pergantian malam tahun baru itu tanpa dibatasi oleh agama ataupun usia bahkan suku tertentu. Begitu, Pak. Nah, kemudian yang jadi kendala kira-kira apa? Untuk toleransi. Mungkin yang menjadi kendala itu masih banyak suatu suku itu yang terlalu berpegang teguh pada kebudayaan lamanya, sehingga di dunia yang sudah canggih ini mereka kurang pro dengan sistem-sistem yang ada, ataupun banyak yang masih apa istilahnya Pak, tabu untuk mereka terima begitu Pak. Jadi masih banyak penolakan di era yang baru ini untuk mereka yang masih berpegang teguh pada kebudayaan lamanya. Itu sih Pak. Hal-hal yang apa ya seharusnya sudah tidak lagi tapi tetap masih dipertahankan itu ya. Oke. Kemudian berikutnya menurut Orlan kira-kira ada yang menarik di wilayah Orlan? Suaranya kecil. Nah, oke, ada. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus dan juga Feby, di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kupang sendiri itu juga ada beberapa bentuk toleransi, di antaranya itu seperti perayaan Idul Fitri yang mengadakan pawai keliling yang tidak hanya diikuti oleh umat Muslim saja, tetapi oleh semua umat beragama yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang relate dengan kehidupan saya yaitu pada kehidupan berteman saya, Pak. Di situ kami dalam sekelompok pertemanan itu berbeda latar belakang, baik itu suku, bangsa maupun agama. Namun pada perayaan hari-hari besar agama pada kelompok kami itu, kami selalu merayakannya bersama-sama, Pak. Seperti contoh ketika perayaan Lebaran pada teman-teman yang beragama Muslim, kami dari teman-teman yang non-Muslim berinisiatif untuk merayakannya baik secara virtual maupun secara langsung, Pak. Dan sebaliknya juga begitu antara teman-teman Muslim terhadap teman-teman non-Muslim, Pak. Kendala kalau toleransi menurut Orlan apa? Kalau kendalanya sih menurut saya pada tujuan, Pak, dari tujuan individu maupun kelompok tersebut melakukan toleransi sih, Pak, karena sekarang kita diterpa oleh
perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga setiap orang dapat mengakses berbagai informasi. Oleh karena itu informasi-informasi itu ada informasi positif dan juga negatif yang dapat membentuk pengetahuan baru di individu tersebut sih Pak. Jadi dalam melakukan suatu kegiatan mereka berpegang pada tujuan apa yang akan mereka dapat ketika mereka melakukan hal tersebut. Oke, betul ya. Jadi kita harus jelas juga ya. Nah, kita itu istilahnya kalau kadang-kadang ya itu tidak mau membuka diri sebetulnya ya. Itu yang paling utama. Oke, menurut Ulfa, kira-kira Ulfa pengalaman toleransi di wilayah Ulfa nih gimana? Ya Pak. Ya, kira-kira pengalaman toleransi di sana apa yang bisa diungkapkan? Oke. Pengalaman, minta maaf Pak kalau suaranya tidak terlalu, soalnya lagi di kampus Pak. Oh oke, nggak apa-apa. Ini kalau soal toleransi di sabar Pak. Kalau toleransi di Nusa Tenggara Timur itu untuk toleransi sendiri sangat minim intolerannya. Soalnya banyak ini kegiatan dari yang kecil sampai yang besar, seperti acara yang besar itu semuanya dari yang seperti yang misalkan seperti Kamelia yang mencontohi yang non muslim sama yang muslim itu saling membantu seperti menjaga keamanan agar berjalannya kegiatan seperti acara keagamaan supaya berjalan begitu, menjaga keamanannya. Oke, berarti sama ya. Nah, kalau misalnya kendala toleransi menurut Ulfa apa di Indonesia? Di Indonesia kendalanya itu masih ada kepentingan akan ini golongan tertentu seperti yang misalkan ada yang menolak misalkan adanya rasisme, adanya kayak menolak golongan tertentu di daerahnya itu masih ada Pak sekarang ini. Oke. Terima kasih. Oke, Ulfa. Kemudian menurut Wahyu, kira-kira contoh toleransi di daerah Wahyu apa? Ya Pak, sebelumnya saya kan dari Lampung. Jadi lebih banyak orang-orang yang bukan asli Lampungnya di daerah saya terutama. Tapi kalau untuk masalah tentang toleransi, kayak misalnya contoh di sekitar daerah saya, kalau misalnya ada mau ngadain pengajian atau selamatan atau syukuran gitu, kayak bener-bener nggak ada itu sih Pak. Kalau untuk ngebantu, bener-bener ngebantu, nggak ngelihat dari agama atau hal sebagainya gitu. Untuk acara-acara kayak Idul Adha, sering semuanya saling ngebantu, nggak pernah memandang hal-hal yang berhubungan dengan sara. Gitu, Pak. Kalau kendala toleransi di Indonesia kira-kira apa? Kalau menurut saya kendala toleransi mungkin masih ada pemikiran-pemikiran yang membandingkan Pak. Kayak misalnya agama A lebih bagus daripada agama B. Jadi karena terlalu sering membanding-bandingkan, akhirnya muncullah perasaan ini lebih bagus loh daripada ini, nanti malah menjelek-jelekan pihak yang lain, padahal hal seperti itu kan bisa menjadi intoleransi dalam kita bertoleransi antar apapun itu. Iya betul, perbedaan ya. Oke. Kemudian menurut Yunita, kira-kira ada contoh toleransi di wilayah Yunita kira-kira apa? Kalau menurut Indri Pak ya, kan di tempat Indri itu penduduknya agak kurang ya Pak ya. Jadi itu rumah ibadah umat Hindu berdekatan sama rumah masyarakat yang beragama Islam, lebih tepatnya tuh bertetanggaan. Begitupun sebaliknya musola bertetanggaan sama rumah ibadah umat Hindu. Terus tuh juga kayak kalau ada hajatan kayak gitu semuanya tuh saling bantu sama lain gitu Pak, tanpa membeda-bedakan.
Oke. Kalau kendala toleransi menurut Yunita kira-kira apa? Kalau kendala toleransi itu kayak kurangnya pemahaman agama gitu nah Pak. Kayak merasa kayak agamanya paling benar, paling baik, padahal kan semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Oke. Betul ya. Nah, jadi jelas ya. Nah, kayaknya semua sudah kita nanya ya, waktunya juga sudah mau habis. Oke, jadi saya pikir memang betul yang jadi toleransi itu semuanya ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita itu sebagai orang Indonesia ya harusnya bisa saling toleran, saling menghargai, yang nggak usah lah lihat-lihat hal-hal yang ini, sepanjang hal itu baik kita bisa lakukan secara bersama-sama. Baiknya sih seperti itu ya. Kalau ada acara misalnya tidak perlu melihat latar belakangnya apa, ya semuanya ya itu ya. Dulu pernah juga kan kunci dari toleransi adalah kemanusiaan. Ketika kita sudah belajar kemanusiaan, menghormati, mencintai, saling mengaca diri ya gitu ya, melihat diri sendiri gitu ya, dengan posisi orang lain itu seperti apa, itu yang menguatkan toleransi ya. Ketika toleransi itu dicari-cari gitu ya, dibeda-bedakan gitu ya, boleh sebetulnya, karena pencarian dan juga itu proses dari belajar, tapi hasil dari belajar itu baiknya tidak dibentur-benturkan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi salah ya. Misalnya agama A kita dicari, kayak gini. Nah, seharusnya bukan dibandingkan atau dibenturkan, tapi kita cukup tahu saja, oh ya, ini agama A, prosedurnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, menarik ya, sudah cukup. Terus pindah ke B, agama B seperti ini, oh di saya gini, beda sih sedikit, tapi itu kan kepercayaan dia. Gitu ya, menarik. Nah, lewat lagi. Jadi kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Oke, saya pikir itu dulu untuk refleksi kali ini. Banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Agus Syahid yang sudah mau berbagi ya sedikit banyak tentang kebudayaan yang ada di Lombok, dan juga sedikit tentang penelitian beliau mengenai undang-undang ITE dan juga pelaksanaannya di Indonesia. Ya. Nah, saya mau tanya dulu, sepadanya sudah bisa diakses kah belum? Sudah bisa mengakses sepadanya belum? Sudah bisa, Pak. Dah, oke. Saya coba cek presensinya ya, sebentar. Presensinya saya ini sampai malam sih, seperti biasa saya perpanjang sampai malam. Sebentar. Sudah, Pak. Coba ya saya cek dulu. Nah ini ada yang masih belum terabsen. Ini masih banyak. Yang Feby belum terabsen. Kemudian yang Bobby belum, Yohana juga belum, Yunita belum. Kemudian bawahnya sisanya yang Dwi juga belum. Udah ya, jadi ada beberapa orang yang silakan dibuka lagi yang punya Dwi, kemudian punya Yunita, Yuanda, sama Bobby, sama yang punya Feby ya, silakan di ini. Jam presensinya saya majukan sampai malam sebetulnya, tapi ya, kalau bisa sih ya sekarang ini ya, saya bilang ya jangan terlalu ini, kecuali ada kendala yang berarti. Kalau kendala yang berarti memang bisa saja malam. Tapi kalau misalnya sekarang karena jamnya kan jam kuliahnya 13 sampai jam 15, kalau bisa ya paling telat jam 5 lah minimum, maksimumnya gitu ya, meskipun saya sudah set sampai malam, kecuali kalau sepadanya dan sinyalnya memang sangat-sangat tidak bisa bersahabat begitu ya. Oke, saya pikir itu dulu, kita besok ketemu lagi untuk kebinekaan selanjutnya. Saya pikir tadinya sih saya tuh pengennya Anda itu bisa main musik gitu ya, tapi susah. Karena saya pikir ya kalau ini nantilah ketika kalau sudah ada di Bandung lah, mudah-mudahan kelompoknya bisa dibentuk, kemudian bisa membuat suatu kreasi gitu ya dari alat musik digital. Nah, tapi karena minggu ini berkaitan tentang alat musik, saya akan coba carikan lagi satu materi yang khas tentang
alat musik yang ada di Indonesia tentunya ya. Menjadi selain angklung mungkin ada hal lain yang bisa saya singgung ya. Sisanya saya masih pikirkan, nanti malam saya upload ya. Oke, itu dulu. Satu kali lagi besok kebinekaan, kemudian inspirasi. Nah, saya masih mengharapkan sih mungkin Sabtu depan ya, mudah-mudahan saya akan undang satu orang tokoh sejarah yang ahli sejarah, karena inspirasi itu berkaitan tentang sejarah ya tadinya gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah ya, mudah-mudahan beliau berkenan hadir nanti untuk memaparkan tentang sejarah dan ekspertisnya ya di bidang sejarah khususnya gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih banyak Pak Agun satu kali lagi untuk kesempatannya memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan sedikit banyak ilmu pengetahuan mengenai Lombok. Sama-sama Pak Adi, senang juga bisa sharing dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat di seluruh Indonesia ini. Iya, saya pikir itu saja dulu. Karena sudah jam 3 juga, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa diisi laporannya, refleksi juga. Saya sudah set sampai hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi masih banyak waktu tapi tetap diisikan. Saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok pagi jam 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.